Satu, cek. Cek, satu, dua, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Pertama ambo mendoakan kepada sanak-sanak lagalo yang dalam grup Pasono Pugo pada hari kini supaya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Murah rezeki, lancar usaha dan dipermudah dalam segala urusan. Dan juga mau mendoakan supaya sanak-sanak lagaloa selalu dalam keadaan sehat-sehat, jauh dari penyakit. Mulai model kini sangat banyak penyakit virus. Kinilah dari corona kami kron. Jadi jangan lupa mendoakan untuk sanak-sanak lagalo supaya menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, supaya terlahir penerus generasi yang bermanfaat bagi orang banyak, berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi berlanjut di siko sanak lagalo piata tinggal untuk sanak-sanak yang masih dalam kesendirian, mendoakan juga supaya menjadi mendapat jodoh. Yang masih dalam sendirian mendapat jodoh nanti yang menuntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di siko kini ambo sedang di pantai Ujuang Tanjuang, anak ai Ciliang sana. Kebetulan dengan cerita-cerita dengan penyuluh daging perikanan, rupanya kang awak nupugo pernah ada program yaitu tambak garam. Coba ambo dengar-dengar ada rencana pengolahan garam di anak air Ciliang. Jadi ambo cukup berbagi dengan sanak-sanak lagalo. Tadi ambo singgah di Katu Camat. Camat sangat mensupport dan yang lain mensupport. Mungkin ada terkendala terbentur. Di siko itu ada pondoknya bersama penyuluh dari perikanan Pak Iswandi. Kebetulan ambo lah di siko. Mudah-mudahan nanti kau menjadi aset salah satu untuk Indrapura supaya ekonomi kuat dan tidak ada ceritanya masyarakat awak oleh pengangguran karena lapangan kerja yang cukup banyak. Karena Indrapura adalah sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Cuman sayang, 1000 kali sayang, SDM-nya agak kurang berkualitas. Mudah-mudahan iko kamuko dengan lahirnya generasi-generasi baru, mudah-mudahan sumber daya manusia untuk ugang depugoko lebih meningkat dan berkualitas, berpikir maju untuk Indrapura. Harapan nambo kepada sanak-sanak lagaloa. Awak cilik di siko. Itulah sanak. Model keadaan tadi yang mau pelikan di sana lagalo karena risiko jaringan agak payah jo, agak sulit jaringan, jadi ambo tidak bisa kemana-mana. Cuman tapi tegak ambo yang jaringan lumayan racak, tapi bisa ambo zoom untuk sanak-sanak lagalo. Jadi butuh juga dukungan dari sanak-sanak lagalo supaya negeri ngawakko maju. Kemajuan suatu wilayah itu tak terlepas dari ekonomi. Karena kalau ekonomi kuat secara mau tidak langsung, inilah jaya sogang. Tapi kalau ekonomi lemah, bayangkan sana komode cara ingin berkarya pegut dan alapa. Jadi kalau pegut itu begising, kenyang, asal jangan kekenyangan, insya Allah pikiran akan melahirkan karya-karya terbaik. Kalau terlalu kenyang, itu pun tidak bagus. Karena kalau terlalu kenyang ngatu ya sanak-sanak lagaluan. Sekali lagi ambo tengok di sekolah banyak yang bakal buang. Ambo sapu dulu. Di sekolah
Aduh, Yen Henrianto, selamat siang. Lanjut di situ ada Yasmawati Bogor. Onang nengok dik, katanya. Terima kasih banyak Onang, support. Ambo salut dengan Onang, selalu hadir dengan live grup Pasonopuho dimanapun. Ambo perhatikan. Lanjut sekarang juga yang bergabung Ami. Selamat siang. Cuman mic kurang acak agak payah. Payah di selah. Lanjut di situ ada Kakanda Muhammad Jais. Selamat siang. Jadi di situ mau berbagi, awak coba cerita-cerita sama Pak Iswandi sebagai narasumber dari rencana kelompok petani garam. Biasanya garam itu adanya di Pulau Jawa, yaitu penghasil garam terbesar di Indonesia yaitu Pulau Madura. Jadi kini hadir garam di Indrapura. Mungkin nanti kalau ikut berhasil akan menjadikan Indrapura itu negeri penghasil garam yang sangat luar biasa yang ada di Sumatera Barat. Mungkin pasarnya nanti bisa Sumatera. Jadi kalau seandainya lah pasarnya Sumatera, bayangkan sanak-sanak Lagaloa, air laut tak pernah kering. Itu yang akan menjadi ekonomi masyarakat Indrapura nantinya. Kalau dari celik dari yang mau pelajari, dari penyuluh dan pengalaman dari ugang-ugang yang punya ilmu di bidang tambak garam, kemungkinan nanti air laut kok bisa sampai ke daerah Ponton, itu akan menjadi tambak garam nantinya, akan menghasilkan petani garam. Karena Indrapura kini fokus sama sawit. Satu keibarat mato kain suah, mato kain joa. Jadi awak harus banyak pasang mato, karena manusia itu berbeda-beda hobi, kemauan, dan juga berbeda-beda karakter. Jadi kalau yang hobinya bertani, mungkin indah pertanian baginya. Tapi bagi nelayan yang punya hobi mencari ikan, mencari lauk kecil awak, dia agih bertani nyengit kena paneh, tapi kena dingin tak bagai-bagai. Itulah kira-kira ada kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin nanti kalau seandainya terjadi hal yang luar biasa kok dengan tambak kok, kami butuh doa dari sanak-sanak Lagaloa, dari anak negeri Indrapura akan mengajak kepada pengurus koperasi. Sebenarnya pengurusannya lah ada Lagaloa sana, cuman terbentur mungkin lun jodoh, lun rezeki, Indrapura akan memproduksi garam untuk Indonesia. Jadi garam adalah kebutuhan. Kalau tidak ada garam amba ke suasana. Alhamdulillah Indrapura lah bisa menghasilkan garam, tapi masih untuk industri dan pupuk. Kalau garam untuk makan tuh garam iodium perlu diolah balik, diuji lab atau labor untuk layak tidak layaknya dikonsumsi untuk kesehatan manusia. Karenanya ada aturan Lagaloa sesuai dengan apa yang ada zat-zat atau yang apa namanya lah, hamba kurang paham juga itu masalah medis. Jadi yang terbaik lah untuk yang cocok dengan tubuh. Jadi sekolah Pak Iswandi lah tiba awak cerita. Daes, kalau banyak nonton Daes, cerita hari ke Daes. Tak bagus bersih. Jadi Pak Is, di sekolah nonton tak? Masalah tambak garam kok. Kalau nonton anggota grup Pasonopuho atau ada prison zona DP Kumbu, atau ada Ami, ada yang lain banyak tuh. Jadi berbagi waktu sekolah, Res. Harapan awak pemuda caranya tambak garam kok jadi. Yang pertama, yang kedua, ke depannya solusinya kemudian jalan langkah atau di mana terbenturnya petangko. Mana tahu ada yang menonton nanti dengan leh dari grup Pasonopuho ko, selagi ada jaringan di muka bumi itu bisa kan nengok. Tuh ada masukan kau ada apa? Malu bertanya sesat di jalan jangan. Itulah kira-kira apa dia ada pandangan terhadap garam. Kau berbagi wak dikit sana awak supaya sukses. Oke, terima kasih
Puro Baso Nupuro. Salam kompak dunsana Nupuro, baik yang berada di Pancung Kampung maupun di rantau. Baiklah, kita coba berbagi segetek dunsana. Buka masker ket ya. Ada nampak ugang ada. Ya semua beti buka masker ket. Oke, siap. Sebenarnya garam go sana lalamu berada di Nupuro. Cuman kebanyakan masyarakat kurang yakin dengan adanya garam di Nupuro. Gerakan garam ko dimulai jam masyarakat Nupuro tahun 2019. Malahan sudah sempat menghasilkan sebanyak 1,2 ton Awal ya. awal dengan luas lahan sampai meter kali 50 meter. Alhamdulillah garam sangat luar biasa. Cuma garam yang kita produksi waktu itu cuma adalah garam untuk industri, istilahnya untuk kebun sawit dengan olahan ikan basah dan ikan kering. Namun mungkin isko adanya kurang dukungan dan kekompakan sehingga pada hari ini memang kita akui lahan sampai usaha garam kelompok Putih Rani Intan memang lahannya berada di kawasan HL. Cuman di HL memang kita akui, namun itulah kendalanya sehingga sampai hari ini masih terbentur untuk meraih salah satu program dari kementerian, itu program Pugar. Karena kita tahu program Pugar adalah merupakan salah satu program andalan dari Kementerian Kelautan. Cuman di situ memang kita terkendalanya dengan izin lahan. Mudah-mudahan melalui lab Baso Nupuro ada solusinya dari dunsana-dunsana kita yang berada di kampung maupun di luar kampung. Harapan kami, kalau garam kita kerjakan secara bersama-sama, apapun asal sifatnya kompak, mulai dari tingkat terendah, kelompok, wali nagari, Pak Camat, Kabupaten, Provinsi, lokasi AL, kamu rasa mungkin bisa dikasih peluang untuk uji coba garam. Karena kita tahu garam satu-satunya adalah berdasarkan dari Pulau Jawa, Madura. Sementara di pesisir selatan atau Sumatera Barat, Nupuro, Kecamatan Pancung Soal, bisa kita buktikan dengan garam yang sangat luar biasa. Cuman itu sementara. Seandainya Pak Is lengkap galonya izin apalah bisa produksi, itu pasarnya arahnya pemuda kira pemasarannya. Karena juga banyaknya gagam tuh kan butuh gagam tuh dalam sebuah rumah tuh kaliannya sakon tuh seminggu dah kalau untuk pasarnya Indrapura kan tuh. Untuk pasar ke depannya kalau tuh harus ada planning. Ibarat wah atau makan tuh kita po. Makan juga tahu dah tahu uang mancar. Wadah pasarnya pada kira-kira. Kalau masalah pasar dan sana garam, kita tahu Sumatera Barat garamnya dari Pulau Jawa. Bisa saja Nupuro untuk memasarkan garam untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Amoroso itulah sangat luar biasa. Apalagi garam berdampingan dengan PT Inkasi Raya. Dan garam yang diproduksi kini itu bisa kita gunakan untuk kebun sawit. Pupuk sebagai lahan pupuk untuk pengasaman kadar asam pH tanah. Itu sangat luar biasa. Apalagi kita tahu Inkasi Raya sangat butuh dengan garam-garam non produksi ya. Jadi itulah. Apalagi pesisir selatan kalau kita lihat data lebih kurang 100 ton per bulan pesisir selatan membutuhkan garam. Ya mulai dari utara sampai ke daerah Sibungo, Silaut. Mulai dari Tarusan sampai ke Silaut itu membutuhkan garam untuk konsumsi. Untuk ikan ya, untuk ikan dan kebun itu 100 ton. Itu kebutuhannya. Sedikit
paling sedikit. Jadi kalau seandainya produksi garam nantilah untuk dikonsumsi untuk ikan dengan pupuk atau kebutuhan pertanian, berarti membutuhkan 100 ton 1 bulan. Kalau dalam 100 ton 1 bulan, taruh dulu wak pesisir selatan wak kaji tidak perlu terlalu luas. Jadi penghasilan dalam 100 ton sebulan itu apa model kira-kira hasilnya? Itu butuh modal, pengerjaan. Kalau model PT butuh karyawan, yang bekerja butuh makan. Apa model kira hasil-hasil atau kos-kosnya dalam 100 ton tuh sebulan tuh. Misalnya sebuah tambak kok tadi, kemudian lah kira hasilnya tuh. Kalau mau rasa kalau kita berbicara masalah soal hasil, kita lah coba ngitung untuk ukuran sampai meter panjang 50, kita lah menghasilkan 1,2 ton, butuh waktu 15 hari. Biasanya kalau daerah pantai Nagari Pulau Rajo itu masyarakat membeli garam ke pedagang itu 2.000 per kilo tiba di lokasi. Sementara kalau kelompok bisa atau pengusaha bisa memproduksi garam, merasa dengan angka Rp1.000 itu sangat luar biasa, dan 1.000 sekilo ya. 1.000 sekilo itu sangat luar biasa, sudah menguntungkan untuk kelompok. Dan secara otomatis bahan baku dak beling dah, potong dikit bahan baku dak beling dah. Laut kau dak mau naik ke yang kena timbo dah. Itulah keuntungan untuk modal. bahan baku memang sangat luar biasa terasa. Abi bahan baku maka abi lah ayu Api dunia. Ada wabuta dunia lah dah. Jadi ada tambahan guys, harapan jo sanak-sanak awak, rekan-rekan para penjabat pemangku jabatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena membangkitkan ekonomi, menciptakan ekonomi terbarukan yang tidak pernah ada di Indrapura. Mungkin biasanya yang sawit tu lumrah, jagung tu lah biasa, padi mungkin biasa, garam luar biasa untuk Indrapura. Tak terpikirkan, ambo pun kita kejut ambo. Tadi malam tahunya ada garam yang keluar dari Indrapura. Lah sampai di di rumah dinas wakil bupati pesisir selatan, sesuai hasil dari garam siko sampelnya. Makanya ambo tak kejut. Ingin ambo pantau, ingin ambo tinjau kalau bisa. Mari sama-sama awak mendoakan supaya Indrapura menjadi produsen muamalah. PNS garam. Tingkat kabupaten dulu. Jadi itu harapan awak, doa kan tuh. Jadi apa pesan-pesan sanak-sanak imbauan kepada sanak-sanak awak yang lain, mungkin ada yang lebih paham, yang punya ilmu di bidang itu untuk pemasaran, di bidang itu terbentur awak tak jadi gara-gara mungkin ada kendalanya itu supaya lancar apa harapan itu yang perlu adanya support dari masyarakat, terutama pada dina-dina instansi terkait. Jadi kalau dinas terkait ialah berkunjung pertama itu dari dinas kabupaten maupun dari dinas provinsi, dan terakhir itu kunjungan dari dinas kehutanan. Cuman dari kunjungan tersebut beliau hanya berbicara sedikit HL. Sedikit. Terkendala HL yang terkendala. Tapi kalau masalah program, itu orang KKP mungkin siap bantu. Karena pugar atau garam adalah salah satu program prioritas andalan. Apalagi daerah Sumatera Barat, mungkin kita tahu tapi orang tidak pernah bakal yakin. Masuk iya di posisi ada Pak garam. Biasa di Pulau Jawa. Kini kalau dunsana tidak percaya, silakan datang ke daerah Anak Iya Ciliang. Sambil berwisata. Sambil berlibur buat nasi bukui. Bisa awak menyediakan di situ kan? Jadi mungkin itu. Sangatlah kalau. Jadi itu keterangan dari penyuluh perikanan Bapak Iswandi dari Kecamatan Pancung Soal. Beliau termasuk motivasi bagi masyarakat Indrapura, sebab di Indrapura itu sebenarnya sumber daya alam SDA-nya luar biasa, air melimpah ruah, tabuang kemana-mana. Dan beliau pun ingin meningkatkan program perikanan
Sebab urang deteh gunung bisa membawa ikan ke tepi awak. Bayangkan. Tadi yang bertanya ikan dibutuhkan di Indrapura itu 5 ton seminggu. Sebulan. 5 ton sebulan. Itu diekspor dari luar, dari Payakumbuh, Maninjau ya. Sekali dari Bengkulu, ada yang dari Sibolga, rata-rata yang dari Sibolga, dari Bengkulu, dari apa tuh mungkin sanak paham pakai formalin banyak orang mengawetnya. Itulah kira-kira kalau awak seandainya ada yang dekik tidak mungkin memakai formalin. Awak tidak menyalahkan orang untuk memakai formalin. Kalau tidak pakai formalin tidak berlakung laut tiba sikornya lah busuk. Tuh. Jadi mau tak mau demi bisnis mungkin orang atau model itu awak tidak pula menyalahkan. Jadi kalau bisa awak berbuat jadi itu harapan pada sanak-sanak Lagalo, mari sama-sama awak membangun Indrapura. Kalau Indrapura bangkit, Indrapura maju.